Sadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur atas segala rezeki dan nikmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, selalu saja dalam kehidupan kita menginginkan kita ini menjadi manusia yang beruntung. Karena itu kita berusaha sekian mungkin, maka bekerja agar kita menjadi pribadi yang beruntung dalam kehidupan ini. Tetapi selalu saja di dalam kehidupan kita ukuran beruntung itu terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu selalu ditepis dengan adanya kesamaan bahwa sering untung itu diukur dengan materi, diukur dengan benda. Seorang pejabat, dia mendapatkan jabatan, dia beruntung karena punya jabatan. Bahkan seorang pedagang mengaku beruntung karena mendapatkan perdagangan yang punya keuntungan secara materi. Jadi ketika bisa mengumpulkan materi yang berlimpah, lalu kemudian itu dijadikan ukuran seseorang beruntung dalam kehidupan ini. Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran tentang siapa yang beruntung itu? Ternyata apa yang dipahami atau dirasakan oleh manusia pada umumnya, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang beruntung itu orang yang selalu mensucikan batinnya. Qad aflaha man zakkaha, orang yang senantiasa membersihkan batinnya. Dan orang yang rugi itu bukan orang yang rugi dalam berdagang atau tidak memiliki pekerjaan, tapi orang yang mengotori batinnya. Karena itu ayat ini tidak menunjukkan bahwa apakah seseorang itu beruntung karena banyak memiliki hartanya, atau karena memiliki jabatan tertentu, atau karena memiliki pekerjaan yang tepat. Sebab kalau pada akhirnya semua yang kita sebutkan itu pada akhirnya tidak bisa mendekatkan dia kepada Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka yang penting itu adalah bagaimana kita memaknai apa yang kita miliki itu pada akhirnya bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Seorang pedagang, dia berdagang, apakah dengan berdagang itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah? Dengan cara apa? Maka itu harus dimaknai sebagai upaya pensucian batin. Kenapa harus melakukan pensucian batin? Karena Allah itu zat yang maha bersih, yang maha suci. Dia bisa didekati kalau batin manusia yang mendekatinya ada juga suci. Jadi harus senantiasa melakukan pensucian batin. Dan pensucian batin itu terletak pada kalbunya. Karena itulah setiap ibadah yang kita lakukan, aspek lahiriah ibadahnya penting, tapi jauh lebih penting dari itu adalah aspek batinnya.
Maka tazkiyatun nafs itu terletak pada kalbunya. Aktivitas yang melakukan pensucian batin itu mesti dilakukan dengan keadaan apapun yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki dia harus dijadikan media fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang mesti kita lakukan? Maka kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang beruntung itu adalah pertama alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang kalau sholat dia khusyuk. Khusyuk itu aspek batinnya. Aspek lahiriahnya itu kita mengangkat tangan takbir, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk. Itu aspek lahiriah sholatnya. Aspek lahiriah sholat itu bisa kita perhatikan, bisa kita lihat. Tapi yang tidak bisa dilihat itu adalah aspek kalbunya. Kekhusyukan itu terletak pada kalbu manusianya. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah setiap sholat yang kita lakukan pada akhirnya bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau ditanyakan apakah ketika orang sholat secara otomatis dia bisa merasakan kedekatan diri dengan Allah? Belum tentu. Ada orang yang lahiriahnya tentunya sempurna, tapi batinnya tidak melakukan inti sholat. Inti sholat itu terletak pada zikri, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas mengingat Allah itulah yang kita maksudkan tazkiyatun nafs. Pembersihan batin dengan secara khusus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, mukmin yang beruntung itu adalah mereka yang di dalam salatnya atau salat itu dijadikan alat untuk merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, mukmin yang beruntung itu adalah mukmin yang perkataan, perbuatan, tindakannya tidak mengandung kesia-siaan. Kalau kita bicara tentang perbuatan, tindakan, sikap, maka itu sama dengan akhlak. Orang mungkin cenderung memahami akhlak itu adalah perbuatan lahiriah yang tampak. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia. Sementara perbuatannya itu wujud dari sifat yang ada di dalam hatinya. Penampakan dari sifat yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa ada orang yang sukanya selalu memfitnah orang? Perkataannya jelas, tidak perkataan jelas memfitnah. Lahiriahnya kita kedengaran perkataan itu, tapi pada aspek batinnya itulah wujud sifat yang ada dalam batinnya. Karena itu, ketika Allah mengatakan mukmin yang beruntung itu adalah kalau perilakunya, ucapannya, tindakannya tidak mengandung kesia-siaan, maka dia mukmin yang beruntung. Artinya semua itu akan terjadi kalau seandainya batinnya memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari tazkiyatun nafs. Yang ketiga kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang selalu melakukan atau membayarkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Secara lahiriah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Jelas yang kita berikan harta. Tapi itu secara lahiriah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita berinfak pada akhirnya itu bisa melakukan tazkiyah nafs? Ketika kita bersedekah, apakah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Kenapa kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sedekah zakat itu adalah sebagai proses untuk pensucian batinnya. Kenapa demikian? Karena
Karena pada harta yang dimiliki manusia, di situ memiliki dua kecenderungan. Harta tidak tentu kemungkinan memiliki sifat negatif. Orang yang punya harta ada kecenderungan sombong, tinggi hati. Itu sifat negatif harta. Tetapi pada sisi lain, harta juga bisa menjadikan orang lain untuk rendah hati dengan zakat dan sedekah. Mudah-mudahan setiap harta, pekerjaan, ibadah yang kita lakukan pada akhirnya dia kita maknai sebagai proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.